Ini air wudhu obat, saudara. Saya cerita sedikit, mudah-mudahan waktu cukup. Sayyidah Nafisah, yang saya bilang cucunya Rasulullah SAW, gurunya Imam Syafi'i, guru tabarruk, karena jarak umurnya cukup lumayan jauh. Sayyidah Nafisah sudah tua. Sayyidah Nafisah pindah dari Madinah, pindah ke Mesir. Di sana disambut, numpang di rumah orang. Ilmunya banyak, luar biasa, belajar dari orang tuanya, dari kakek-kakeknya. Siapa itu Sayyidah Nafisah? Sayyidah Nafisah bintul Hasan al-Anwar. Nama abahnya Amir Mukminin Hasan al-Anwar bin Zaid al-Ablaj bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan Anwar anaknya Zaid al-Ablaj, beliau anaknya Sayyidina Hasan, jadi cucunya Rasulullah SAW, anak dari cucu cicitnya Rasulullah SAW. Itu setelah tinggal di satu rumah lama, tetangga rumahnya Yahudi, agamanya Yahudi. Ini si perempuan Yahudiah punya anak lumpuh. Saya katakan air wudhu ini obat. Ceritanya Sayyidah Nafisah ini tetangganya Yahudi punya anak perempuan lumpuh, kakinya, tangannya maslul, kakinya muqaidah, la yataharrak syai', nggak bisa bergerak, tangan kaki nggak bisa bergerak, kemana-mana digendong sama ibunya. Pas ibunya mau pergi ke hammam, zaman dahulu pemandian, tempat orang mandi, karena ada satu tempat seperti itu, ya, bingung, dia mau tinggalin anaknya, takut kenapa-napa, diajak, nak, ibu mau pergi, kamu ikut sama ibu. Tuh anak nggak mau, saya nggak mau, bu, nggak mau ikut, ya. Saya pengen ibu titipin saya di rumah tetangga kita tuh, Syarifah, titipin aja, digendong sama ibunya. Datang ke Sayyidah Nafisah, saya nitip anak saya mau pergi dulu. Oh ya silakan, taruh. Ini nggak bisa bergerak, anak nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak tangannya. Ditaruh, ditinggal sama ibunya. Sayyidah Nafisah ambil air wudhu, emang kerjaannya ibadah. Wudhu, airnya ngalir ke kakinya anak kecil yang lumpuh tadi. Setelah ngalir, Sayyidah Nafisah sholat, khusyuk di dalam sholatnya. Itu anak Yahudi, airnya kakinya kena air, diambil tuh air pakai tangannya, dikasih ilham sama Allah, diambil tuh air wudhu Sayyidah Nafisah, diusapin ke kakinya, ke tangannya, berdiri langsung, bisa bergerak. Sayyidah Nafisah nggak tahu mana lagi sholat. Itu anak girang, pas dengar ibunya datang, di samping rumah ini udah bunyi pintu, lari tuh anak ke rumah ibunya, ketok pintu. Kata ibunya, silahkan masuk. Dibuka pintu, tuh anak langsung peluk ibunya. Kaget ibu, siapa kamu? Saya anak ibu. Siapa kamu? Saya anak ibu. Pas dilihat mukanya, ya Allah, kok bisa berjalan, bisa bergerak, bisa begini? Diceritain, ya anak ambil air wudhunya Sayyidah Nafisah. Langsung tuh Yahudiah lari ke rumah Sayyidah Nafisah, ditunggu selesai sholat, dicium kakinya. Umdud yadeki, ulurkan tanganmu, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad wa jaddaka Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam, tidak Tuhan selain Allah dan kakekmu Muhammad Rasulullah. Terima kasih banyak, anak saya lumpuh dari lahir, wasilah ente bisa jalan, bisa bergerak, gembira. Kembali nih ke rumahnya, ketemu suaminya, kepala Yahudi di Mesir. Kaget lihat anaknya bisa jalan, nangis. Diceritain, langsung lari ke rumah Sayyidah Nafisah, nempelin wajahnya di pintu Sayyidah Nafisah sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna jaddaka Muhammad Rasulullah. Hadzal dinus sahih. Ini agama yang benar, enggak ada agama yang lain. Masuk Islam. Setelah ini Yahudi masuk Islam, istrinya masuk Islam, kaumnya pada masuk Islam berkat air wudhu Sayyidah Nafisah. Makanya ada, saya pernah baca di kitab, kalau kita habis wudhu, ada air wudhu tuh sisa di muka kita, masukin ke mulut kita, nggak apa-apa ditelan. Kecuali dalam dua hal, lagi sholat sama lagi puasa. Jangan coba-coba deh.
Nah, urusan sama malaikat nanti. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.